Ya, ketika ilmu ini nanti ada yang mendapatkan manfaatnya, ibu mendapatkan pahala. Sampai kapan? Sampai kita masuk kubur pun masih dapat pahala. Karena lewat kita orang lain tahu. Maka hadisnya apa tadi? Yang bersuci dari rumahnya. Kemudian dia berangkat berjalan, berangkat naik kendaraan. Kemana? Ke salah satu rumah Allah. Maka rumah Allah itu apa, Bu? Masajiduha, masjid-masjidnya. Maka langkahnya, kedua kakinya ketika melangkah, yang satu menghapus dosa, yang satu menaikkan derajat. Ustadz, saya tadi dari rumah 1000 langkah. Berarti dapat pahala berapa? Dapat pahala berapa, Bu? Assalamualaikum. Ini enggak tahu atau takut riak? Oh, wallahu a'lam. Masya Allah. Yuk kita buka surat Al-An'am. Surat apa? Al-An'am. Tadi hadisnya sudah di-share? Bagus. Ya. Ustadz, boleh minta link kajiannya Ustadz? Silakan lihat di YouTube Masjid Al-Kautsar. Ustadz, saya mau yang kamera yang besar sedikit. Lihat di kajian AIM. AIM. Apa itu AIM? 60. 160. Halaman keberapa Pak Ustadz? Halaman terakhir. Karena Al-An'am itu ada 165 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun. Ketemu? Alhamdulillah. Masih bisa kelihatan hurufnya? Karena tadi pas mengaji bareng-bareng Pak Ustadz dengar ada yang salah barokahnya. Harusnya murjauna jadi marjuna. Untung enggak jadi marjan. Ya, itu mungkin karena Qur'annya kurang besar kali khotnya, tulisannya, atau karena matanya sudah mulai ngantuk. Sudah mulai menua, ya. Makanya Bu, insyaallah tetaplah latihan, tetaplah membiasakan diri untuk mengaji. Yang matnya tadi kurang, wasabiquna, ya. Maka ibu-ibu insyaallah semoga tetap berpahala, tapi jangan diulang lagi. Ya Ustaz, jangan gitulah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita mati, kalau dalam dada ibu banyak hafalan Quran, banyak ayat-ayat yang dipahami, insya Allah dikubur aman. Kalau kita mati, macam HP mati tak bisa ngapa-ngapain, dalam dada tak ada Quran, itu Bu, mengerikan. Ya, mending HP mati atau kita mati? HP mati. HP mati. Matikan HP-nya kalau lagi gabut. Daripada melihat hal-hal yang tak manfaat. Ya, kalau sekarang HP-nya nyalakanlah buat nyari hadis, buat lihat ayat, ya. Makanya ibu-ibu kita mati, kalau HP mati bisa nyari tempat buat ngecas. Tapi kalau kita mati bagaimana ngecasnya? Makanya Bu, ketika kita mati, yang di dalam dada kita Al-Qur'an yang sudah kita hafal, Al-Qur'an yang sudah kita amalkan, Al-Qur'an yang sudah kita ajarkan, semuanya akan bermanfaat buat kita. Ya, maka mumpung masih Allah berikan umur, usia, manfaatkan maksimal untuk bersama Al-Quran. Maka anak cucunya tolong diingatkan lagi, ya, jangan sibuk untuk hal-hal yang tidak penting, fokus pada Quran. Ya, karena pelajaran-pelajaran yang diajarkan di sekolah sampai 12 tahun. Sebelumnya di TK 2 tahun, SD sampai SMA 12 tahun. Kemudian kuliah 4 sampai 5 tahun. Itu Bu, hari ini apapun informasi yang kita dapat,
kita tanyakan pada AI, bisa dijawab hanya beberapa menit. Benar apa benar? Benar. Kalau begitu ngapain lama-lama belajar? Mending duduk di kamar, buka HP, tanya AI. Bisa dijawab? Bisa. Yang tak bisa apa? Lancar ngaji. Biar AI bisa jawab tajwid, Bu, tapi dia tak bisa mengaji kayak Pak Imam. Ngajinya lancar. Makanya fokus lancarkan baca Quran. Kenapa? Kita udah pernah sampaikan berkali-kali. Orang yang ngaji mau dikebut-kebut tak bisa. Kalau begitu anak cucu kita jangan mengulang salah neneknya lagi. Anak cucu kita jangan seperti ayahnya dan bundanya lagi. Kenapa? Lupa belajar ngaji. Kapan? Waktu masih muda. Ya, makanya mumpung masih muda, ayo ingatkan anak cucu. Ya, supaya jangan seperti ibunya atau neneknya yang belum lancar-lancar. Ada ibu-ibu di Villa Pamulang. Ustadz, saya pensiun, berhenti kerja umur 40. Hijrah saya. Saya berpikir emang hidup harus begini terus, nyari duit. Umur 50 baru saya menyadari. Ya, bayangkan Bu, 40 sudah pensiun, 50 baru mantap sadarnya. 10 tahun. Ibu sekarang umur berapa? 63. Tapi ya itulah Ustadz, ngaji pun belum lancar. Maunya Israfil rekam omongan ibu ini biar kita viralkan. Kenapa? Biar anak-anak itu sadar. 40 tahun, nunggu 50 tahun, baru mantap hijrahnya. Baru pakai jilbabnya yang benar, sholatnya diperbaiki, bacaan sholatnya mulai dipahami. Umur 63 nenek itu hari ini belum lancar mengajinya, sedih dia. Ke masjid pakai tongkat, tapi tetap dia berusaha. Maka ibu-ibu, yuk tolong ceritakan ke cucu. Tolong bilang ke anak-anak, cukup bunda saja yang tak lancar mengaji, kau tak boleh. Begitu. Bilang ke cucu, bilang ke anak-anak itu, Bu. Biar nenek saja yang kurang lancar ngajinya, kau tak boleh seperti nenek. Cukup berhenti di nenek saja. Kau harus lancar mengaji. Ternyata dia pulang dari TPA yang dihafal, buah apa yang paling manis? Allahu Akbar. Apa pula lah itu? Lihat, nenek-nenek aja tahu. Bu, itulah problem yang hari ini sedang kita hadapi. Kita menyadari tapi tak lupa mengingatkan anak cucu. Ya, bilang ke anak cucunya, kumpulkan semua. Nah, cukup nenek saja. Cukup nenek saja. Engkau jangan seperti nenek. Kenapa? Ngajinya ndak lancar. Hurufnya udah nggak jelas. Qurannya kekecilan. Layar HP, waduh, buram. Banyak alasan kita. Ibu-ibu berani nggak ngomong ke cucu dan anaknya begitu? Benar. Nanti amalkan. Ya, panggil suami. Sini Pak. Ngomong ke cucunya. Nah, biar kakek saja yang begini. Kau jangan seperti kakek. Apa? Tak bisa mengaji. Ya, maka alhamdulillah Rasulullah jauh-jauh hari sudah mengingatkan. Apa kata Nabi? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ustadz, saya sudah masuk belajar di kelas tahsin 5 tahun. 5 tahun dia belajar perbaiki bacaan, tapi belum juga mengajarkan Quran. Padahal kata Rasulullah yang terbaik itu yang belajar dan mengajarkan. Nabi tidak katakan yang belajar titik. Tapi kata Nabi yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Ibu belajar tahsin, nanti ketemu teman, ketemu tetangga, ajarkan yang sudah ibu pelajari. Jangan cuma sendiri saja. Saya belum bagus ngajinya Pak Ustadz, masa saya ngajarkan orang? Yang sudah bagus ajarkanlah. Misalnya ibu sudah fasih menyebut huruf alif, ba, ta, ajarkan. Kalau yang belum jangan diajarkan. Akhirnya apa? Belajar sambil mengajar. Mati pahalanya mengalir.
Ini udah 5 tahun masuk kelas, itu pun bolong-bolong. Ya, makanya ibu-ibu, Pak Ustadz bukan mau merendahkan, bukan. Hanya mengingatkan saja. Karena hari ini apa tadi Bu? Semua informasi jika ditanyakan pada AI bisa dijawab dalam beberapa menit. Bahkan beberapa detik dia bisa jawab. Untuk apa anak lama-lama sekolah? Kalau ternyata dia bisa sekolah di Masjid Al-Kausar. Siapa gurunya? Ibunya. Bagaimana dia mengajar? Buka HP, tanyakan AI. Bu, yang begitu Bu, mahal ilmunya. Seperti barusan Pak Ustadz suruh jemaahnya buka HP. Jarang-jarang pengajian disuruh buka HP. Jarang-jarang jemaah disuruh nyari-nyari hadis. Ini kalau difoto, wah bisa viral. Bagaimana jemaah Masjid Al-Kausar, ustadznya mengajar, jamaahnya main HP. Bukan main HP, lagi nyari hadis. Betul Bu? Memang iya. Dapat hadisnya tadi. Makanya Bu, share di grup WA, share di status WA, share di grup keluarga, share di Facebook yang punya Facebook. Kenapa? Biar orang tahu. Apa? Langkah kakimu ke masjid, apa tadi? 1, menghapus dosa. 2, menaikkan derajat. Biar orang-orang rajin ke masjid. Mau kemana? Mau nambah pahala. Jalan kaki. Niatnya kemana? Masjid. Tapi sholat apa? Mungkin dia sholat sunat karena masih lama zuhur. Yang penting jalan ke rumah Allah itu Bu berpahala. Tapi kalau jalannya ke mall, dapat pahala tidak? Dapat, tergantung niatnya. Makanya yuk kita baca terjemahan Al-An'am ayat berapa? 160. Silakan. Siapa yang berbuat kebaikan, dia akan mendapat balasan 10 kali lipatnya. Nah, siapa yang berbuat amal kebaikan, dia mendapat berapa Bu? 10 kali apa? 10 kali lipat. Jadi dalam agama kita, setiap satu amal baik dapat pahala berapa poin? 10. Tidak ada amal baik dapatnya 1, enggak ada Bu. Ya, bilang ke anak-anak, kau amal baik 1 dapat pahala minimal 10. Ya, Ustadz kalau niat baik, niat belum jadi, tapi dia baik. Kata Nabi kalau niatnya baik, tak sempat diamal, tetap dapat pahala, tapi 1. Makanya Bu, enaknya jadi orang Islam, nabinya jelas, kitab sucinya jelas. Tapi kalau ada orang ngaku-ngaku punya nabi sendiri, nabinya palsu, kitab sucinya enggak jelas, nabinya apalagi? Kita kitab sucinya apa Bu? Nabinya siapa namanya? Muhammad. Nabi Muhammad itu ketika lahir ada tanda di badannya. Apa tanda lahirnya Nabi? Astaghfirullah Rabbal la haula wala. Weh, ini beneran nggak tahu? Haula wala quwata illa billah. Coba buka tanda lahir Nabi Muhammad. La haula wala. Ustaz jangan la haula, terasa bersalah kami. Ayo, tanda lahir Nabi apa? Cucian. Apa tanda lahir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Muhammad ada tanda lahir, tai lalat, atau ada apa? Ya Allah, dia baru nyari sekarang di HP. Ya Allah, gimana anaknya, maknya aja tak tahu. Ya salam, Ustaz jangan gitu loh Ustaz. Ayo, apa? Apa tanda lahirnya Nabi? Ada tai lalat di sebelah kiri punggung. Punggung sebelah kiri, tai lalatnya bentuk bulan sabit atau bintang? Benjolan. Benjolan atau tai lalat? Ya Allah, neneknya baru cari tahu nih hari. Emang dulu nggak belajar?
Emang dulu nggak maulid? Dulu nggak maulid, ikut maulid gitu? Ya Allah, Ustaz jangan ya Allah lah Ustaz. Kenapa? Merasa sakit gitu kan ya, dibully ya? Makanya anaknya jangan digituin juga. Tapi anak saya emang di pesantren nggak belajar Ustaz? Ya mana saya tahu. Emang di sekolah nggak diajarkan Ustaz? Loh kok tanya saya? Kayak Pak Presiden kan? Zaman dulu. Makanya ibu-ibu, sebenarnya kalau kita mau kepoin, kalau kita mau cari tahu, yang bisa jawab siapa barusan? Jin Ifrit. Kok Jin Ifrit Ustaz? Iyalah. Jin Ifrit kan bisa ngapa-ngapain. Makanya ibu-ibu, kalau begini ceritanya, harusnya anak-anak gak usah lama-lama belajar di sekolah. Berarti tahu nggak Bu, yang mahal itu sebenarnya yang mau cari tahu, itu yang mahal. Kan semuanya bisa cari tahu. Oke ya, ada tanda lahir di belakang badannya Nabi, di sebelah kanan atau sebelah kiri? Ibu nanti kalau baca cerita sahabat pernah baca cerita itu sebelum dia ketemu Rasulullah. Dia pengen memastikan benar tidak Rasulullah itu Rasul yang dijanjikan atau yang diceritakan dalam kitab suci sebelumnya. Dia gimana caranya biar Nabi buka bajunya. Nah dia cari tahu. Makanya alhamdulillah akhirnya saya pun mengetahui kalau Rasulullah ada tanda lahir ketika umur saya 67 tahun. Siapa Ustadz? Ya mana saya tahu. Siapa yang dah 67 baru tahu? Siapa yang dah umur 50 baru tahu Rasulullah punya tanda lahir di belakang badannya? Bu, habis ini nanti ngomong ke anaknya. Ceritakan ke cucu. Ya, tanyakan ke ustazah-ustazah TPA itu, guru-guru Quran. Kakak, tadi kan Bunda belajar Rasulullah itu ada tanda lahir loh di belakang badannya. Memang iya. Ceritakan, biar cerita itu diceritakan lagi ke orang. Nanti dah diceritakan, diceritain lagi ke orang. Macam cerita tukang kupas bawang. Wah, tuh kan, oh tahu semua. Ibu-ibu emang tahu cerita tukang kupas bawang? Berapa sekilo? Astagfirullah. Salah baca. Rp 700. Ya, 700 perak. Yang ngomong 700.000 siapa? Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu, la haula wala quwata illa billah. Dia lebih tahu omongan presidennya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Ibu-ibu, emang salah siapa selama ini? Kok baru tahu nabinya punya tanda lahir? Salah orang tua nyekolahin ibu atau salah ibu milih sekolah? Hah? Habis berjuta-juta sekolah, dia tak tahu tentang nabinya. Tiap tahun dia merayakan maulid, bulan Rabiul Awal tanggal 12, tapi yang diingat berkatnya aja. Ketawa lagi dia. Bu, ayo dong. Ibu tahu nggak Bu? Ibu sadar nggak anak-anak udah nggak tertarik ikut 17-an, betul? Benar Bu? Anak-anak udah nggak tahu apa itu yang namanya maulid, benar? Anak-anak nggak ikut tahlilan lagi sekarang. Mana ada anak ikut tahlilan? Makanya Israfil tuh khawatir banget. Tahlilan mereka udah nggak tertarik seperti dulu orang tuanya. Yasinan mereka nggak ngerti apa itu yasinan. Kemudian apa? 17-an juga mereka nggak ngerti. Karang Taruna udah pada sepi. Nabinya dia tak kenal. Padahal kita butuh sama Nabi besok di hari akhirat. Benar tidak? Kita butuh syafaat Nabi nggak besok? Tapi kita nggak kenal Nabi. Jadi besok kalau lihat Nabi di belakang badannya ada apa Bu? Di sebelah kanan apa kiri? Benar, jangan salah ya. Itu kayaknya Nabi itu. Ya mana ada Nabi di Pamulang? Oke ya. Satu amal baik dapat berapa pahala tadi?
10. Itulah tanda baiknya Allah. Tidak ada amal baik kecuali minimal Allah kasih buat ibu 10. Lanjut. Siapa yang berbuat keburukan, dia tidak akan diberi balasan, melainkan yang seimbang dengannya. Nah, kalau amal buruk dikerjakan, maka tidak diberi balasan kecuali yang setimpal, seimbang. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 10, 10. Tapi amal baik tidak, amal soleh enggak. Berarti semakin banyak amal soleh yang ibu kerjakan, semakin banyak poin-poin pahala yang Allah simpankan buat ibu-ibu. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, zikir apa yang paling keren bisa kita baca? Maka zikir terbaik itu adalah ketika ibu membaca Al-Quran. Ustaz, tadi kami baca Quran tapi Ustaz bilang salah harokatnya. Itu karena Qurannya kekecilan. Ya, makanya mulai melatih. Apa? Kalau sedang baca Quran, semoga dilancarkan. Bagaimana caranya? Jangan lupa siang baca, pagi baca, malam latihan. Wah, siang aja udah nggak nampak, bagaimana malam? Pakai lampu. Nyalakan lampu. Ada bapak-bapak, Bu. Ada bapak-bapak, dia mengaji begini ya. Dia nyalakan itu apa namanya? Lampu HP-nya dia begini. Masya Allah. Ada bapak-bapak begitu, Bu. Kalau ibu-ibu nggak tahu, nggak pernah lihat Pak Ustaz. Tapi saking semangatnya dia membaca Quran, Bu, dia harus seperti itu. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, malam hari tak susah lama-lama boboknya. Ngapain Pak Ustadz? Warzuqna tilawatahu. Terus ana al-laili wa atrafan nahar. Apa artinya? Selain wallahu a'lam, apa artinya? Warzuqna tilawatahu. Berikanlah kami rezeki untuk tilawah, membacanya. Kapan? Siang dan malam. Begitu doa ibu barusan. Udah minta sama Allah, ya Allah berikanlah kami rezeki, bukan hanya materi, bukan hanya sehat, tapi rezeki bisa tilawatul Quran ana al-laili wa atrafan nahar. Malam dan siang. Itu doa ibu. Tapi terjemahannya wallahu a'lam, Ustaz. Kenapa terjemahannya wallahu a'lam? Karena kita enggak kepo. Enggak kita kepoin. Coba buka lagi internetnya. Terjemahan doa sesudah hatam Quran. Coba. Terjemahan doa sesudah selesai baca Quran. Ya. Coba tanya AI. Tanya AI, gini ya. Doa sesudah selesai mengaji dan terjemahannya. Nah, begitulah. AI bisa jawab. Saking apa, Bu? Kita hidup di zaman apa? Digital. Ya. Ini nih di era digital hari ini nih. Ya, komunikasi dipermudah, alat komunikasi semuanya sangat membantu untuk siapa saja yang ingin lebih memahami agamanya, ingin lebih mengenal Tuhannya, ingin lebih faham kitab sucinya. Ini zamannya. Makanya gadget yang di tangan ibu itu manfaatkan. Berhasil, Bu? Doa sesudah selesai baca Quran dan terjemahannya. Ada doanya, ada terjemahannya. Ustadz, AI itu yang mana? Ibu tinggal download Gemini AI. Bacanya Gemini AI. Ibu tinggal tulis di Google Gemini AI. Klik. Pencet. Ada kolom di bawah. Pakai voice, suara bisa, diketik bisa. Yang selain itu Ustadz, Meta AI. Apalagi Ustadz, Chat GPT. Bisa. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, siapa yang mau, siapa yang terbiasa? Yang bisa karena terbiasa. Allah bisa karena biasa. Makanya ibu, nanti malam ada ibu-ibu pengajian di Cibubur, Masjid Darussalam.
Ustadz, sesudah Ustadz ajarkan kami, saya punya mainan baru. Setiap malam dia tanya ke jin Ifrit. Segala macam bisa ditanya. Bahkan sekarang ini Bu ya, ibu bingung mau tahu tentang suatu ayat. Contohnya ayat barusan. Al-An'am ayat berapa? Al-An'am ayat berapa? Ibu tulis di situ. Di Gemini AI. Gemini AI. Ibu udah klik? Sudah diklik Bu? Ibu tulis. Tadabbur singkat surat Al-An'am ayat 160 yang apa? Yang apa? Yang cocok dengan gen apa? Gen Z. Nah, ibu tulislah. Ya. Tadabbur surat Al-An'am ayat 160 untuk anak Gen Z. Nah. Coba, yang sudah dapat bacakan. Untuk anak apa tadi? Gen Z. Gen Z. Coba, silahkan yang sudah dapat boleh dibaca. Hidup itu seperti jejak digital. Setiap kebaikan yang kita upload kepada Allah tidak pernah hilang. Senyum, membantu teman, jujur. Apalagi? Jadi amal soleh yang dia tawarkan apa? Karena setiap HP ada, cuman siapa yang mau kan belum tentu kita semua. Ya, hadis yang tadi, apa keterangan para ulama tentang itu? Silakan. Ya, jadi kalau ibu mau, silahkan manfaatkan itu semuanya. Jika ibu sudah banyak pengetahuannya tentang ilmu tafsir, contohnya, bagaimana Buya Hamka memandang ataupun melihat Al-An'am 160 untuk orang Indonesia, dibalas, dijawab sama dia. Ustadz, saya kan sudah cari, tapi saya nggak tahu referensinya. Ibu tinggal tulis, kasih tahu dong referensinya dari mana, dikasih tahu. Itulah zaman now ibu-ibu. Jadi setiap kali ibu mulai ingin mengetahui lebih dalam tentang Al-Quran, ingin lebih tahu tentang tafsir suatu ayat, maka ibu sudah punya asisten pribadi. Ya, masing-masing HP, ayo mulai dibiasakan. Kenapa? Karena kita bukan hidup di zaman tahun 90-an. Kita sudah di tahun 2026. Ya. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, satu amal baik dapat berapa pahala? Amal baik apa yang paling keren? Zikir yang paling keren yang bisa saya lakukan hari ini, zikir apa? Baca Quran. Kenapa baca Quran? Karena kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'asyri amthaliha. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan itu 10 poinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? Basin. Apa ini Bu hitung? Tanyakan ke AI. Bismillahirrahmanirrahim, semuanya ada berapa huruf? Dijawab sama dia. Tak percaya? Cek sekarang. Beneran. Ustaz, emang semuanya AI? Bu, kita hidup di zaman now. Anak-anak harus dilatih. Supaya apa anak-anak dilatih? Supaya dia mengerti hidup di zaman ini sebenarnya fasilitasnya sudah tersedia. Berapa? Ibu hitung atau dihitungin sama dia? Dia yang jawab. Ibu percaya aja. Kalau ibu hitung, ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim. Berapa Ustaz? Kalau kata AI 19, sekarang dia percaya AI. Bu, bukan masalah percaya AI. Dia asisten.
Ibu yang mengendalikan. Dia nggak akan kasih tahu ada 19 huruf kalau ibu tidak bertanya. Karena ibu mau bertanya, dia jawab. Oke, jika dari ba sampai mim itu ada 19 huruf, berarti jika hitungannya seperti tadi, siapa yang membaca satu ayat dari kitabullah maka dia mendapatkan satu kebaikan yang sama dengan 10 poin. Jika dia membaca 19 huruf Bismillahirrahmanirrahim, berapa poin yang didapatkannya? Berapa? Bu, sederhana kan? Jadi setiap ibu yang membaca Bismillahirrahmanirrahim dah dapat 190 poin. Alif Lam Mim. Berapa sekarang? 3 huruf. Alif Lam Mim. Ya kan? Maka hadisnya kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak pernah katakan alif lam mim itu satu huruf. Enggak pernah kata Nabi. Tapi aku mengatakan alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti yang membaca alif lam mim dapat berapa pahala? 30. Ya enggak lah, kan bismillah udah 190. Baru baca dah lupa. Inilah. Berapa sekarang? Udah nggak usah dilanjut. Berapa huruf zalika? Zal, lam, kaf. Berapa huruf? Jadi berapa sekarang? 200 berapa? Tapi kan nggak ada bunyi zalika berhenti. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Berapa sekarang hurufnya? Banyak. Tanya AI. Itulah masalah kita. Baru segitu udah banyak. Tapi duit harus jelas. Berapa kilo? 74. Nah, langsung dia tahu 74 kilogram apa. Nah, itu tahu. Kenapa enggak bilang banyak? 700 apa tadi? Itu dia tahu. Giliran hurufnya tadi bisa dihitung, tak mau dihitung. AI bisa jawab. Ibu, dengar ya. Satu Quran nih, satu halaman Quran, ini berapa baris? Satu halaman. Rata-rata standar 15 baris. Betul? Betul, Bu? Ibu tanya di AI. Tanya di AI. Kalau satu muka, satu halaman Quran standar yang 15 baris, total hurufnya ada berapa? Cepat. Beneran. Jika Quran standar 15 baris, maka jumlah huruf setiap halamannya ada berapa? Ini buat pemalas-pemalas tuh enak tuh. Nah, cepat, dapat enggak? Jika halaman Quran satu muka ada 15 baris, maka total hurufnya ada berapa? A few moments later. Berapa? Berapa? Masih nyari, masih ngetik, bukan nyari itu. Makanya pakai voice, pakai suara. Berapa? 500 sampai 650. Ibu? Sama. Bu, bayangin, dia bisa tahu. Jadi kalau ibu membaca satu muka, minimal ibu udah dapat 550 huruf. Berarti pahala ibu udah berapa disimpankan? Hah? Jika 550 huruf, satu muka yang 15 baris tadi, ibu ngaji satu muka, dapat berapa pahala? Kalau satu lembar, dia ngitung sekarang. Dulu belajar matematika bertahun-tahun, habis berapa juta?
Mending tak usah belajar. Ustaz, masa nggak usah belajar? Mending belajar cara berhitung pakai kalkulator. Itu aja sih sebenarnya. Jadi nggak usah lama-lama lah anak-anak itu sekolah. Kalau untuk informasi yang bisa dijawab oleh AI, nggak usah lama-lama. Yang berat itu Bu, mau tahsin tilawah itu berat itu. Sampai umur kita dah mau wafat besok, hari ini masih lihat huruf tuh macam double semua huruf tuh. Ini alif atau huruf apa ini? Bebayang semua huruf itu Bu. Makanya Bu, satu lembar Ibu selesai baca, 11.000 Ibu dapat pahala. Quran kita ini standar 604 halaman. Dikali 11.000. Jadi berapa? Ibu ketawa, AI bisa jawab. Gak percaya? Coba aja. Jika saya hatam Quran 1 kali, maka saya mendapatkan pahala berapa? Dijawab sama dia. Berapa juta? 3,6 juta. Itu dia kasih tahu. Jadi ibu-ibu yang sudah hatam 1 kali Quran, itu minimal pahala yang Allah sudah simpankan 3 juta sekian. 3,3 juta. 3,6 juta. Seumur hidup kawan ibu 100 kali dia hatam. Berapa sekarang poinnya? Apa ini ibu pusing? Tanya AI. Ada ibu-ibu di Madinah, kata suaminya, selama hamil anak pertama yang nanti ketika lahir dia beri nama Bilal, dia telah menghatamkan Quran sebanyak 100 kali. Berarti setiap berapa hari dia hatam Quran? Tanya lagi ke AI. Ya Allah, makanya nggak usah belajar matematika. Jika selama hamil anak pertama ibu itu menghatamkan Quran 100 kali, berarti setiap berapa hari beliau hatam? Kenapa pusing? Disuruh tanya ke AI, setiap berapa hari hatam? Dulu nilai matematikanya berapa? 0. Astagfirullahaladzim. Berapa hari dia hatam? Ibu hitunglah 9 bulan, ya kan? Usia kehamilan 9 bulan. Kata suaminya 100 kali istrinya menghatamkan Quran selama hamil anak pertama. Berapa hari hatam? Berapa? 2 sampai 3 hari. Setiap 3 hari hatam, 3 hari hatam, 3 hari hatam. Itulah belajar matematika bukan buat ngitung yang itu. Jika perjalanan ke pasar Reni itu mengambil waktu, memakan waktu 15 menit, berapa, dan setiap 1 kilo 3 menit, berapa kilokah perjalanan? Itu kan gak penting. Nah, gimana ibu-ibu? Mau ajarkan anaknya atau mau diam-diam aja? Cucunya tolong dikasih tahu. Abang, sekarang gini Bu, menghatamkan membaca Quran 1 halaman, 1 muka, kalau dia lancar itu berapa menit? Berapa menit? 1 muka? 5 menit? 2 menit? 5 menit? Oke, Bu, azan ke iqamat berapa menit? Azan ke iqamat berapa menit? 10 menit. Kalau ibu dipotong sholat rawatib, sunat rawatib Bu, setiap mau sholat, ibu hatam 1 muka. Oke, lampu merah paling lama berapa menit? Ya enggak usah. Nah, di Ciputat atau di Unpam, kalau macet berapa menit? Bu, teorinya ibu bisa membaca minimal 1 lembar di Unpam. Ya enggak? Itu kan teori, hitung bisa, cuman kan enggak diamalkan.
Jadi sebenarnya Bu, urusan akhirat itu bisa dihitung sekarang kok. Sebenarnya bisa. Cuman kan kita nggak pernah mau ngitung. Yang dihitung apa? Yang nggak penting. Bu, semua catatan amal besok tercatat di sisi Allah? Semua yang kita belanjakan hari ini ada catatannya di sisi Allah, Bu? Ada. Ngapain Ibu catat-catat? Tugas malaikat diambilnya pula. Bu, catatan kita mungkin ada salahnya. Berapa uang masuk, berapa uang keluar, berapa yang dibelanjakan, berapa yang saldonya. Bu, semuanya itu dulu masih kepake. Dulu kan kepake, Bu. Kenapa? Makanya buku bank itu sekarang udah nggak ada manfaatnya lagi. Udah nggak banyak manfaatnya. Sekarang uang itu keluar masuk tinggal dicek aja mutasinya. Itu pun kalau Ibu bisa lihat. Kalau nggak bisa, makanya Bu, perkembangan zaman tuh hari ini seperti itu. Nah, kalau begitu Bu, dulu orang tua kita sempat nggak ngaji habis subuh? Orang tua zaman dulu sempat nggak habis subuh mengaji? Sempat. Habis maghrib sempat nggak mengaji? Sempat. Kenapa sekarang ini makanan semuanya siap saji? Ya, tapi kok kita nggak sempat? Berarti kan keberkahannya yang berbeda. Dulu orang-orang tua lebih banyak yang sehatnya, Masya Allah, kekuatannya luar biasa. Sekarang kita semuanya serba cepat. Ngaji pun tak sempat. Makanya anak-anak tuh Bu, ingetin aja. Abang tuh sebenarnya bisa kok ngaji itu. Satu muka setiap menunggu iqamat habis sholat itu bisa 1 lembar kok. Jika dia membaca 1 hari 5 lembar setiap satu sholat 1 lembar, berarti dia udah baca setengah juz. Karena 1 juz itu 10 lembar. Oke ya, selembar berapa tadi pahalanya? Kurang lebih 11.000. Kalau 1 juz berapa? 10 lembar kali 10 lembar berapa jadinya? Bu, sesimpel itu. Tapi siapa yang mau? Ya, Allah cuman bilang jika amalnya baik maka Allah berikan pahala berapa? 10. Jika amalnya buruk maka dibalas dengan yang setimpal. Tutup ayatnya Bu. Tutup ayatnya. Dan dia dan Allah, mereka sedikit pun tidak dizalimi atau dirugikan. kata Allah, mereka sedikit pun tidak dizalimi. Allah itu udah baik banget. Apa tanda Allah itu baik, Bu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus Ar-Rahmanir Rahim. Itulah tanda Allah baik. Tiap hari kita bilang yang maha pengasih dan yang maha penyayang. Yang maha pengasih itu apa? Siapa yang maha pengasih? Setiap amal solih dapat berapa pahala? 10. Setiap amal yang tidak baik dapat berapa dosa? 1. Setimpal. Baik enggak Allah? Ketika baca Ar-Rahmanir Rahim, sadar enggak? Kadang-kadang. Ya, maka alhamdulillah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ingat jangan hanya kita, tapi tolong anak-anak pun harus mulai diajarkan. Supaya apa? Supaya dia tidak tumbuh besar seperti orang tuanya dulu. Kita tak sempat, Bu. Kenapa banyak yang tak sempat? Karena sibuk mencari dunia. Enggak lah Ustaz, saya cuma ibu rumah tangga. Nah, itu Ustaz lagi. Udahlah ibu rumah tangga, juz 30 enggak kelar-kelar. Kenapa? Karena terlalu banyak bergosip. Oke, yuk buka surah Al-Hadid yuk. Al-Hadid. Surat apa, Bu? Al-Hadid. Ayat berapa Pak Ustadz? Ayat 20.
Sudah dapat? Surat ke-50 berapa? Masya Allah, sampai hafal nomor suratnya, luar biasa ibu-ibu ya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Benar, Bu? I'lamu. I'lamu. Apa arti i'lamu? Ketahuilah. Apa, Bu? Ketahuilah. Bu, kalau ketahuilah itu artinya apa sebenarnya? Apa yang diinginkan oleh ayat barusan ketika dia memulai ayatnya, Allah memulai ayatnya dengan kata i'lamu. Berarti apa? Ketahuilah, itu suruh ngapain? Hah? Kepo. Ketahuilah, artinya apa ketahuilah? Enggak, kata-kata ketahuilah itu artinya apa? Harus tahu. Oke, harus semuanya dengarkan. Allah mau ngomong, apa kata Allah? Semuanya dengerin, dengerin ya. Semuanya harus paham, semuanya harus tahu. Apa? Lanjut. Ketahuilah, lanjut. Bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan. Bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan. Bu, permainan bahasa Inggrisnya apa? Hah? Yang ngomong kehidupan dunia itu game siapa? Hah? Allah bilang, semuanya, lu pada. Nek, Bu, Pak, Bung, Bro, kalian harus tahu kehidupan dunia itu hanyalah game. Ibu nggak pernah main game kan? Nggak pernah main game kan? Nggak pernah. Makanya ibu nggak paham. Anak ibu suka main game kan? Makanya apalagi dia lebih nggak paham. Oke ya, Sarafil mau tanya, Bu, emang game itu kayak apa sih? Emang kalau anak-anak main game itu 5 menit selesai atau? Enggak, berapa lama? Oke. Ibu kalau lihat anak ibu main game 5 jam, ibu banyak istighfar atau marah? Ngomel. Oh, ngomel. Ibu senang atau sakit hati? Ingat ya, Allah bilang semuanya harus tahu. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah ibarat apa, Bu? Game. Bu, game itu ada habisnya atau enggak ada habisnya? Hah? Ada game overnya atau enggak ada? Ada. Ingat ya, berarti dunia ini ada akhirnya. Tapi kalau ibu lihat anak ibu berjam-jam main game, ibu seneng apa enggak? Makanya Bu, kalau urusan dunia, kesenangan dunia, jangan kelamaan. Oke? Bu, apalagi yang kita bisa pelajari? Permainan. Game itu apa, Bu? Ada yang menang, ada yang kalah. Kalau yang menang gimana? Kalau dia kalah gimana? Ya udah, namanya juga permainan. Kalah alhamdulillah, menang ngapain berantem? Manjat pinang, kalah gimana? Berantem dong? Ya jangan. Makanya kehidupan dunia ini ibarat apa tadi kata Allah? La'ibun, ketahuilah semuanya harus paham. Apa? Kehidupan dunia hanyalah permainan. Berarti ada yang menang, ada yang kalah. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang apa lagi? Senang, ada yang susah. Bu, itulah game. Kalau game gak ada habisnya, Bu, 10 tahun gak ada habis-habisnya game tuh. Kira-kira mau main apa enggak? Nah, anak ibu kalau game itu gak ada habis-habisnya, Bu, dia mau main apa enggak? Kok udah setahun gak habis-habis ya? Makanya ibu-ibu Allah yang ngasih tahu. Allah tuh siapa? Allah itu Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih dan maha
Bu, Allah tuh baik. Karena dia baik, makanya dikasih tahu. Kalau ibu nggak dikasih tahu, siapa yang ngasih tahu? Siapa yang mau ngasih tahu kita kalau dunia ini hanyalah permainan? Siapa? AI. Ibu nggak nanya, masa dia ngasih tahu? Tiba-tiba HP ibu bunyi. Hai ibu, sesungguhnya dunia ini permainan. Kan enggak. Oke, yang kedua. Sesudah permainan apa? Kelengahan. Hah? Kelengahan. Kelelahan? Lengah. Lengah, Iya. lahun. Di sini Senda gurau. Ya, berarti beda ya? senda gurau kan? Berarti apa? Bercanda. Bu, ibu seneng nggak kalau bercanda? Tapi kalau kebanyakan? Makanya bu, urusan dunia jangan terlalu banyak. Ya, laibun permainan, lahun senda gurau. Awalnya sih bercanda, lama-lama stres tuh kawannya sendiri. Dicandain melulu, kena prank, ya marahlah dia. Makanya tolong diingat, dunia itu nomor 1 laibun, nomor 2 lahwun. Maka kalau ada suami yang kerja melulu, ibu jangan bilang, "Pi, mana duitnya? Kan papi udah kerja terus." Ya jangan begitu ngomongnya. Pi, jangan lupa ngajilah dulu, sholatlah dulu, apalah gitu, jangan kerja melulu. Nanti anak-anak sekolahnya mau ngapain? Gimana cara bayar SPP-nya? Pi, tanya AI. Ibu, anak-anak di interview nih hari ibu pakai AI. Jawabnya pakai AI. Bikin skripsi pakai AI. Nah ngapain bertahun-tahun? Mending dia nggak usah belajar lama-lama lah. Yang penting Qur'annya mantap. Ibu seneng nggak kalau punya anak, tapi dia suka azan di Masjid Al-Kausar? Seneng nggak? Mana yang anaknya mau azan di sini? Makanya bu, pikir-pikir ulang. Karena ini cuma permainan, ini dunia ini cuma permainan. Yang ngomong tuh yang bikin. Dunia ini banyak berguraunya, banyak sendak guraunya. Dunia ini banyak candanya. Tapi kebanyakan bercanda, nggak bagus juga. Dikit-dikit aja porsinya, satu hari dikit. Ya, maka alhamdulillah Allah ngabarin karena Allah tuh tahu. Allah ngasih tahu karena Allah tuh sayang. Belum terjadi itu barang, tapi Allah udah kabarin. Berarti tandanya apa? Sayang. Ibu lebih suka siapa? Suaminya kerja melulu tapi duitnya enggak, ya cuma segitu-segitu aja, atau dia banyak ke masjid, dia merbot, dia muazin, dia kadang imam, dia hafal Quran. Pilih yang mana? Ah, ya dia marbot tapi kaya. Ya bisa jadi, bisa juga. Ya, makanya ibu-ibu pikir-pikir ulang. Kita ini udah mau wafat. Namanya game itu pasti ada waktu overnya. Game over tuh pasti. Nah Allah ngasih tahu. Apa yang pertama? Laibun, permainan. 2, lahwun, sendak gurau. Itulah hakikat dunia. Pertanyaan Pak Ustadz, berapa persen anak zaman now yang tahu ayat ini? Berapa persen? Kalau belum tahu, kita punya PR. Ngomong ke anak-anak, gimana ngomongnya Pak Ustadz? Ibu mau tahu gimana ngomongnya? Anak ibu umurnya berapa tahun? Gen Z atau Gen Alpha? Gen Z. Ibu tanya AI. Saya mau nasehatin anak Gen Z tentang Al-Hadid ayat berapa? 20. Ajarin dong caranya. Cepat. Cepat tulis. Saya mau nerangin Al-Hadid ayat 20 ke anak Gen Z. Udah mulai pusing Ustaz. Ya, mumet kan? Udah dapat? Saya mau nerangin Al-Hadid ayat 20 ke anak Gen Z. Ayo baca. Baca.
Baca apa kata AI. Boleh Bu, nggak apa-apa Bu, share aja, sharing. A few moments later. Krik 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 krik. Silahkan. Pakai Gemini tadi, Gemini. Nah, silahkan. Pesan sederhana untuk Gen Z. Boleh punya dunia, tapi jangan sampai dunia punya hati kita. Punya HP boleh, punya uang boleh, punya cita-cita tinggi boleh, ingin sukses boleh, ingin terkenal juga boleh. Tapi jangan sampai semua itu membuat kita kehilangan Allah. Bu, dengar kan? Itu Al-Hadid 20 tuh. Ya. Lihat ya, dia ajarin gimana ngomong sama anak-anak yang hari ini. Ya, in this economy. Apaan in this economy? Lagi kere. Itu bahasa mereka. Ya ikutin aja, pelajarin aja. Kita udah susah Bu, mau sekolah, mau pesantren tuh udah susah. Tapi AI itu bisa bantu, dia asisten. Bahkan ibu mau ngomong ke kakek-kakek aja bisa diajarin. Mau ngomong ke tetangga gimana biar ngomong ke tetangga aku tapi dia nggak tersinggung, umurnya kisaran 50-an. Dikasih tahu sama dia. Bu, apa sih yang nggak bisa hari ini? Yang mahal itu ketika saya mau memanfaatkan teknologi AI untuk semakin memahami agama saya. Itu yang mahal. Maka nggak ada cara lagi Bu selain hari ini. Ayo maksimalkan waktu kita, manfaatkan semua yang Allah sudah siapkan fasilitas tadi itu untuk membuat saya lebih mendekat pada Allah. Oke ya, dunia ini harus kita ketahui. Satu apa tadi? Permainan. Tolong dipahami, kehidupan dunia la'ibun. Nomor 2, apa kata Allah sang pencipta? Dunia ini adalah lahwun, senda gurau. Kebanyakan gak bagus. Ya, ibu bisa merasakan main game 5 jam, 7 jam, ibu pusing lihat anak ibu. Makanya, yang nyari dunia, jangan terlalu banyak porsinya. Makanya seorang tabi'ut tabi'in, ya, Abdullah bin Mubarak, ya, Abdullah bin Mubarak, apa kata beliau? Kadal adab. Hampir-hampir yang namanya adab itu, adab. Ya, adab pada guru, adab pada orang tua, adab pada tetangga, ya kan? Etika dalam berkomunikasi dengan yang lebih tua, dengan yang lebih muda. Kata beliau, porsi adab dalam agama ini hampir-hampir apa? 2/3-nya. Bu, bayangkan ya, informasi hari ini semuanya bisa diakses lewat apa Bu? Lewat apa? AI. Tapi apakah anak-anak ibu tahu bagaimana caranya menghormati orang tua? Tahu nggak dia? Apakah anak-anak ini tahu hari ini bagaimana dengan tetangga yang lebih tua? Apakah anak-anak tahu hari ini bagaimanakah adab memperlakukan kitab suci Al-Quran? Ibu ingat gak Bu, zaman-zaman ibu masih muda dulu, habis ngaji ibu apakan Qurannya Bu? Ibu apakan tuh Quran? Hah? Ada nggak yang bawa Quran begini? Ada. Di mana dia pegang Qurannya? Anak sekarang bodoh amat, buka Quran, robek-robek Qurannya semua. Dia tak tahu bagaimana adab dengan kitab suci. Dulu kita diajarin Bu. Dulu ibu kalau ada ayah dan orang tua depan di ruang tamu, ibu masuk rumah gimana? Lepas baju, lempar tas atau gimana? Ibu ngapain? Ngapain itu? Ini ngapain? Sakit pinggang? Adab. Anak-anak nggak paham. Oke, informasi banyak yang dia ketahui, tapi adabnya. Makanya kata Abdullah bin Mubarak, apa? Hampir-hampir porsi adab itu 2/3 dalam agama kita. Karena kalau cuma teori-teori begini Bu, ya salam. Ya. Jadi alhamdulillah hari ini ibu-ibu dulu ngaji habis subuh, ngaji habis
Maghrib. Sekarang anak-anak habis subuh ngaji enggak? Habis subuh? Hah? Berapa lembar? Ya saya nggak tahu Pak Ustadz. Oh, ibunya sibuk ngurusin apa? Nyiapin pakaian, nyiapin makan, nyiapin sarapan. Maka alhamdulillah Bu, dulu waktu kita banyak, dulu orang tua nggak dikebut-kebut untuk masak. Sekarang telat dikit aja ribut dia. Karena udah terbiasa dengan makanan siap saji. Ibu ingat nggak Bu, dulu zaman masih muda dulu, untuk makan itu dinikmati nggak memasaknya itu? Menikmati nggak Bu proses masak yang panjang tadi itu? Dinikmati. Coba anak-anak sekarang, ibu ajarin bagaimana cara nyalain api pakai kayu. Pusing dia. Berarti kan beda zaman dia dengan zaman kita, tapi kan Qur'annya sama. Oke ya, zaman kita dulu tetap dunia ini apa? Permainan. Tetap dunia ini adalah senda gurau. Yang ketiga, perhiasan. Perhiasan. Bu, namanya perhiasan tuh artinya apa? Bisa dicopot. Gelang perhiasan bukan? Kacamata, pakaian, namanya perhiasan. Pas mandi aja bisa dicopot, apalagi pas mati. Itulah dunia. Jadi dunia itu gak dibawa mati. Yang dibawa mati itu apa? Amal soleh. Setiap anak Adam yang mati semuanya terputus kecuali 3. Yang pertama, amal jariah. Apa di antara amal jariah Ibu? Dulu pernah nge-share hadis di grup, dan grup itu ternyata ada yang mengambil manfaat. Apa? Dia nge-share hadis tentang bangun masjid, dia nge-share hadis tentang bikin sumur, dia nge-share hadis tentang membantu orang yang kesusahan. Ada yang gara-gara hadis itu dia dapat ilmu, terinspirasi beramal soleh. Semua amal solehnya itu Bu, pahalanya buat ibu. Itu namanya amal jariah. Jadi tidak terbatas sumur. Makanya Rasulullah ketika berkata, ketika anak Adam itu masuk kubur, amalnya yang masih mengalir, Nabi bilang ada berapa? Ada 8. 8 atau 9 kata Nabi. Ya, coba kita tanyakan AI. Ya, 8 amalan yang tetap mengalir walaupun sudah dikubur. 8 atau 9? Coba Bu, benerin Bu kalau salah. Silakan. 8 atau 9? Atau jangan-jangan 10? 8 atau 9? Berapa? 7? Hadisnya ada berapa? 7? Ada berapa Bu? 8. Oke, yang bawa 8 bacakan. 7 ya. 7 ya. Oke. 7 yang pahalanya mengalir ketika kamu sudah dikubur. Berapa? 7 yang pahalanya mengalir ketika kamu sudah dikubur. 1. 1. Mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Bu, mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Dalam redaksi Ibnu Majah bukan mengajarkan, nge-share. Ya, ada 7 amalan, kita dah ada mati di kubur, pahalanya masih mengalir. Apa? Ilmun nasyarahu, ilmu yang dia share. Ibu dapat loh. Jangan ibu anggap ini kok Ustaz ribet banget sih. Suruh kopi, suruh paste, suruh nyari di chat GPT, tanya AI. Bu, itu ilmu bermanfaat. Gara-gara teman ibu baca di status WA, gara-gara di grup keluarga, gara-gara di grup SMA, teman ibu tahu tuh hadis, dia amalkan, itu masuk di kubur ibu, kita masuk kubur, pahalanya masih ngalir.
Hanya gara-gara apa? Ilmun nasyarahu. Ilmu yang dia share. Ibu nggak mau tuh pahala itu. Makanya jangan diam-diam aja. Yang di-share yang 700.000 sekilo. Ngata-ngatain Pak Presiden. Ngenyek lagi. Ya, nomor 2 apa? Membangun atau mewakafkan masjid. Bu, wakafkan masjid. 3. Mewakafkan Al-Quran atau buku yang bermanfaat. Itu hadis bukan itu? Eh? Hadis. Mewakafkan buku. Hah? Sini gitu. Tulis ya, hadis 7 amalan yang pahalanya mengalir walaupun sudah dikubur. Mewakafkan buku atau mewakafkan Quran? Mewariskan, oke. Ada lagi? 7 amalan yang pahalanya mengalir dan engkau sudah dikubur. Ilmun 'allamahu wa nasyarahu, nomor 1. Ilmu yang dia ajarkan dan yang dia sebarkan. Ilmu diajarkan dan dia sebarkan. Yang kedua apa? Mengalirkan sungai. Ya, kemarau, dia panggil apa? Panggil traktor, panggil apa lagi tuh? Buat gali. Kemudian apa? Dia kasih duit. Itu namanya apa? Au ajro nahron, mengalirkan sungai. Yang ketiga, atau dia menggali sumur. Sumur bor kemarin 29 juta satu sumur, panjang dalamnya 40 meter. Itu selama dipakai airnya, Bu, dia dapat pahala mengalir walaupun sudah mati dikubur. Yang keempat, atau dia nanam pohon kurma. Boleh nanam pohon yang lain, boleh. Makanya jangan kau cabut pohon. Jadi menanam pohon, ibu lihat tuh, kok hijau semua sepanjang jalan Villa Dago hijau. Yang nanam pohon itu pahalanya mengalir sampai dia dikubur pun masih mengalir. Yang kelima, Mewakafkan mushaf atau buku ilmu yang terus dimanfaatkan. Awarratha mushafan, atau sebelumnya kalau di Arabnya apa? Atau bana masjidan, membangun masjid. Dia bikin masjid Al-Kautsar direnov, dia kasih 1 sak semen, dia kasih 2 juta rupiah. Itu semuanya, Bu, mengalir pahalanya. Kemudian apa? Mewariskan mushaf Quran. Apa lagi? Mendidik anak menjadi anak soleh. Nah, anak soleh, Bu, anak soleh. Anak ibu belum subuh udah ke masjid, ngapain? Siap-siap azan. Hayya 'alas salah. Bangun seluruh orang Villa Dago. Siapa yang azan? Cucuku, Ustaz. Mana cucunya? Makanya, Bu, ini mahal ini, Bu. Anak soleh, di mana anak ibu yang lain? Dia muazin, yang satu lagi dia imam tadi subuh, Ustaz. Di mana? Di mimpinya. Ya enggak lah, ini masjid. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Macam Masjidil Haram, padahal Al-Kautsar. Siapa dia? Anak saya, Pak Ustadz. Ya Allah, Bu. Orang masih tidur, anak ibu dah bangun. Orang tak lancar ngaji, anak ibu imam di Al-Kautsar. Ya salam. Anak yang satu imam di Babul Jannah, yang satu imam di At-Taubah, yang satu imam di Munawwarah, yang satu imam di Jabal Rahmah, yang satu di Al-Ikhwan. Wah, semuanya anak ibu. Mantap enggak tuh, Bu? Setiap habis mereka dari masjid, mereka datang ke rumah ibunya, bertanyakan kabar, dijenguk silaturahim. Makanya ibu-ibu, 7 amalan ini
Ibu yang mana? Saya 7-7-nya Ustaz sudah. Alhamdulillah. Makanya Bu, baca Quran itu simpel. 5 menit dapat 5.500. Kalau dia kerjakan. Teorinya gampang. Kita udah ngomong, syaitan udah dengar. Ibu lihat Quran sama syaitan dibuat apa? Dah nak ngaji nih, dibuat apa Bu? HP berdering. HP berbunyi. Ibu baru buka Quran, syaitan dah gemeter. Jangan. Ibu tetap buka. Ngantuk. Ibu tetap berwudu. Tiba-tiba syaitan pingsan dia. Bu, yang dimuliakan Allah, waktu kita sudah habis. Karena pesannya tadi jam 11 Ustaz. Tidak selewat 4 menit. Oke, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ingat ya, dunia hanya apa Bu? Nomor 1, permainan. Nomor 2, nomor 3, perhiasan. Lanjut ke 4 terjemahnya. Dan saling bermegah-megahan di antara kamu. Bu, ibu lomba-lomba, sudah punya mobil, sudah punya sepeda motor, sudah punya apa lagi? Mobil listrik, sudah punya apa lagi Bu? Semuanya, lomba-lomba aja. Tetangga sebelah kulkas 1 pintu, ibu kulkas 2 pintu. Tetangga sebelah kulkas 4 pintu, ibu punya cooler, freezer. Allahu Akbar. Itulah dunia. Tapi jika anak ibu faham semuanya itu, dia tahu yang sekarang ini hanya, tuh lihat bawahnya itu, tulis ujung ayatnya. Ujung ayatnya apa kata Allah? Kehidupan dunia bagi orang-orang yang lengah hanyalah kesenangan yang memperdaya. Bu, hanya kehidupan dunia hanya apa Bu? Kesenangan yang apa? Memperdaya. Palsu. Karena bakal dihancurkan nanti. Anak-anak harus paham. Jika perhiasan tak ada yang dibawa mati. Jika dia perhiasan pas mandi dicopot, lepas. Tapi kata Allah, dunia ini hanya orang-orang bermegah-megahan, berlomba-lomba, bersenang-senang. Makanya di ujung ayat, dunia ini hanya apa? Mata'ul ghurur, kesenangan yang palsu. Untuk itu Bu, yuk Qur'annya diapakan? Qur'annya diapakan? Dibaca doang, jangan diamalkanlah. Jangan hanya diamalkan, mulai diajarkan. Karena yang terbaik bukan yang belajar doang, tapi mengajarkan Quran. Ustadz saya kan masih belajar, masa saya ngajarkan? Ibu, anak ibu, dia masih anak, tapi dia punya adik. Dia ajarkan adiknya boleh apa enggak? Boleh. Kenapa ibu yang udah ibu enggak boleh ngajarin yang lain? Ya, sambil belajar, sambil mengajar, mantap. Tapi kalau kita tidak mau, ya sudahlah. Kata Rasulullah, jangan kau maki-maki, jangan kau marah-marah, kecuali dirimu sendiri. Ya, tidak usah kita apa Bu, salah-salahin yang lain. Diri kita sendiri. Makanya Allah bisa karena biasa. Mulailah manfaatkan teknologi yang hari ini itu supaya kita lebih mengenal agama kita, lebih mengenal apa Bu? Rasul kita. Oke? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Makanya Bu, kita belajar dari Rasulullah 23 tahun cukup tidak? Cukup. Ya, makanya 40 tahun pensiun Nabi dengan urusan dunianya. 23 tahun dari 40 sampai 63 beliau menghabiskan hari-harinya bersama siapa? Al-Quran. Dan insya Allah cukup. Apalagi ibu-ibu yang sudah 40 tahun bersama Quran. Nabi cuma 23 tahun kok. Cukup demikian, maafkan Pak Ustadz, bukan mau mengebuli, bukan mau apa lagi? Menggurui bukan, tapi saling menasehati. Bu, hadis tadi insya Allah diapakan? Diapakan? Di-share, diapakan lagi? Ngomong ke anak-anak, diapakan lagi? Kasih ke suami. Berani Bu?
Oh berani lah Ustaz, tinggal ngasih doang kan. Kalau ibu takut suruh dia nonton live streaming. Ya, apa tadi channel YouTube-nya? Masjid Al-Kausar. Satu lagi? Kajian AIM. AIM. Ya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir.